Ada yang tahu gimana kabarnya si Anies? Udah gimana partainya itu? Eh? Udah izin-izin apa aja yang udah diurusnya itu? Nis, kau sekarang itu jadi penonton aja lah dulu. Tenang-tenang dulu di boncengan ah. Jadi ya kalau bicara tentang pilkada ini ya ada satu fenomena yaitu fenomena Kim melawan Banteng di beberapa daerah. Kalau bisa dikatakan sih bukan cuma di beberapa daerah, di banyak daerah. Ya memang seperti di Banten contohnya ya itu Golkar itu bersama dengan PDIP mengusung calon yang sama ya. Ya cuma di situ yang lain enggak. Ya, jadi ada beberapa provinsi inti ya seperti Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat plus Banten ya. Bisa kita akan bahas dulu satu-satu ya. Kita akan melihat dulu siapa-siapa calonnya dan juga bagaimana kemungkinan ya. Ini kalau kuharapkan dari diriku ya sebetulnya ingin memberikan sebuah informasi yang berimbang walaupun hati ini condong ke kiri. Tapi ya itulah dia ya. Ya yang pertama ya di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu untuk calon gubernur di sana ada dua. Yang pertama itu ada Edi Rahmayadi beserta dengan Hasan Basri. Ya, baru calon yang kedua adalah Bobi Nasution beserta dengan Surya ya. Bisa dikatakan yang dua ini itu akan bertarung sengit ini ya. Menurut kelompok Edi. Bagi mereka ini pertarungan sengit, tapi bagi Bobi gampang itu. Ya, semua partai udah di dalam dia, ya kan? Karena terakhir elektabilitasnya itu bisa dikatakan kalau dibandingkan yang dua ini, ya itu sekitar ya 65 banding 35 gitulah. Elektabilitas dari mana itu Bung Parbe? Dari di kampungku. Ya, kita kan orang lapangan, bos. Gitu. Kayak kemarin itu dibilang katanya bakalan sengit nanti di Prabowo sama si Anies. Rupanya jauh. 2 kali lipatnya suaranya si Prabowo dibandingkan suara si Anies kan. Itu makanya aku bilang begitu juga Edi Rahmayadi lawan siapa Bobi Nasution nanti. Perhatikan kalian lah. Perhatikan kalian. Potong kalian honor aku. Jangan telingaku potong, honorku potong. Ya, jadi bisa dikatakan di situ ya Banteng ya dengan algojonya di situ Edi Rahmayadi ya mereka akan bertarung dengan menantunya tukang kayu. Menantunya tukang kayu yang didukung oleh sebagian besar partai politik ya, bukan cuma sebagian besar, hampir semua. Bayangkan si Edi yang mendukung cuman partai kalau nggak salah PDIP dan Hanura kan begitu dan juga beberapa partai yang lain nggak tahu ke partai apa itu entah ada tangga ya kan itu dia ya. Jadi kita akan melihat bagaimana hasil akhirnya untuk sementara kalau Opung Parbelak arahnya ke si Bobi. Masuk kita ke daerah DKI Jakarta ya, di mana salah satu paslon mengusung seorang pelawak untuk menjadi tim sukses. Menjadi kepala tim sukses tapi gak masalah lah ya. Jadi kalau bisa dipastikan di sini ya untuk Jakarta ya kemarin yang diprediksi itu PDIP akan mengusung Anies ataupun Ahok. Ternyata tak satu pun di antara mereka. Gitu dia ya. Jadi mereka mengusung Pramono Anung dan juga Rano Karno. Ada 3 calon. Ya, yang pertama Ridwan Kamil beserta juga dengan wakilnya itu Suswono. Baru yang kedua ada Pramono Anung dan juga Rano Karno. Pasangan ketiga yang bagiku nggak perlu dikenal itu. Tapi enggak apa-apa lah, ku perkenalkanlah sama kalian. Luar kepala aku semua ini tahu. Ya kan, kalau nggak salah itu Dharma Pangrekun. Siapa wakilnya? Tanya aja masih Dharma. Udah aku bilang aku nggak terlalu familiar. Ya kan?
Itu dia. Jadi kalau dikatakan ya dari sekian dari keenam provinsi inti ini ya bisa dikatakan ya cuma di Jakarta aja yang ada calon independen. Nekat ya. Nekat. Kok pede kali? Kok cepat kali dapat KTP? Dari mana aja? Itu dia. Ya, kalau bisa dikatakan kalau menurut Opung Parbelak siapa yang menang? Ya, sudah pasti bukan Dharma. Karena yang bertanding ketat ini sebetulnya yang pertandingan ini yang dianggap sedang bertanding itu Ridwan Kamil Pramono. Ya, kalau Dharma kayaknya nggak diajak itu, ya kan? Tapi ikut-ikutan aja lah. Tapi memang itu kenyataannya. Orang juga nggak mengharapkan Dharma Pangerigun itu menjadi apa namanya menjadi calon gubernur, ya kan? Ya, jadi kalau bisa dikatakan untuk saat ini masih kuat lah posisi Ridwan Kamil ya, karena Ridwan Kamil dan Suswono itu diusung oleh biasalah koalisi gemuk. Gitu dia, koalisi gemuk ini koalisi gemuk ya. Ya di situ Gerindranya, di situ Golkarnya, di situ PKS-nya, di situ Nasdem, PKB semuanya. Semua orang yang bikin sakit hati si Anies di dalam. Sakit kali wah. Kecuali partai si Anies yang belum terbentuk, gimana mau bilang? Iya kan? Itu dia ya. Kalau aku sih melihat arahnya itu sepertinya Ridwan Kamil lah. Sepertinya melihat kekuatan politik kan begitu ya. Jadi kalau bisa dipikir kalau untuk Jakarta ini ya siapapun yang jadi yang menang ya bisa dikatakan rakyat Jakarta itu menang banyak. Ridwan Kamil yang menang, Jakarta beruntung ya. Pramono Anung yang menang dan Rano Karno, Jakarta juga beruntung ya. Karena apa? Dua-duanya barang bagus. Gitu. Sama seperti tagline-ku yang kemarin itu, yang penting jangan Anies. Mau Rano Karno kek wakilnya si Pramono, mau si Mandra kek, mau si Atun kek, mau si Jainab kek, yang penting bukan Anies. Aduh, tapi yang lucunya ya ketua tim suksesnya itu adalah si Cak Lontong ya, mudah-mudahan lah bisa lah, mudah-mudahan nggak ketemu orang Banyuwangi di sana. Maksudnya gimana pun juga ya yang namanya Cak Lontong itu kan punya sejarah di Banyuwangi. Sekali lagi ku ingatkan kau sama kau Cak Lontong, jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kita bergeser ke Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ini dua di situ ya. Yang pertama itu pasangan calon Ahmad Lutfi beserta siapa namanya itu satu lagi Taj ya, Taj Muin ya kan. Jadi bisa dikatakan kedua calon ini kuat ya. Pasangan calon gubernur Taj Mudin ya. Siapa sih namanya? Taj Mahal, Taj Mudin. Taj Yasin Muin, Taj Mudin, Taj Mahal. sorry bos. Ya, jadi pasangan calon yang pertama itu adalah Ahmad Lutfi, yang kedua itu Taj Yasin Muin. Ya bisa dikatakan itu pentolannya P3 di Jawa Tengah. Siapa yang mengusung? Tetap koalisi gemuk. Ya kan, Gerindra ada, Golkar ada, PKS ada, dan juga yang lain sebagainya ya. Setelah itu pasangan yang kedua tak lain tak bukan adalah orang Banteng, Andika Perkasa. Tepuk tangan dulu ya. Jadi kalau Andika Perkasa ini bintang 4, Ahmad Lutfi juga bintang 3. Bukan kaleng-kaleng itu. Gitu loh. Dan bisa dikatakan ya kan, ini luar biasa ini ya. Bintang lawan bintang.
Siapa kemungkinan menang opung? Belum tentu. Belum tentu yang namanya Ahmad Lutfi. Kita objektif aja ya, karena apa? Karena gimana pun juga di Jawa Tengah itu memang apa namanya, kekuatan banteng memang masih belum bisa dianggap remeh. Kan begitu, apalagi dengan kehadiran Andika Perkasa. Ya kan, Andika Perkasa kebetulan juga wakilnya itu Hendrar Priyadi. Kalau tidak salah dia itu wakil mantan wali kota ya, mantan wali kota Semarang kalau tidak salah. Ya, jadi kalau bisa dikatakan ya cukup menjanjikan lah, kecuali kalau misalnya Andika Perkasa dengan Butet Kertarajasa contohnya, pasti kalah itu. Yakin aku kalah. Tapi ini kebetulan juga orangnya ya oke punya juga lah. Ya, jadi bisa dikatakan kalau yang ini nggak bisa dibaca ya. Kalau untuk Jawa Tengah, jujur ini objektif. Walaupun hatiku lebih condong ke Ahmad Lutfi, tapi kalau makin kesini ku tengok ini makin sengit gitu. Karena ada beberapa lembaga survei ya itu yang menyatakan bahwasanya elektabilitasnya si Andika Perkasa itu di atas dari Ahmad Lutfi. Ya kan, ya cuman mau dibilang, udah itu yang terjadi. Kalian paksa-paksa aku membilang Ahmad Lutfi elektabilitasnya di atas, itu kan bohong namanya. Itu dia ya. Sumatera Utara udah, Jakarta udah, Jawa Tengah udah. Kita bergeser lagi masuk ke daerah Jawa Timur. Jawa Timur ini ada 3 paslon ya, dan tahu ndak kalian ya, Jawa Timur ini unik. Kenapa bilang? 3 paslon yang bertanding, 3-tiganya perempuan. Mana jantannya ini? Jantannya jadi wakil. Luar biasa kan? Jarang-jarang terjadi dalam sejarah pemilihan yang bertanding semua perempuan. 3-tiganya perempuan. Wakilnya 3-tiganya laki-laki. Aku curiga ini, ya kan? Curiga apa ya? Ya curiga, ya kan? Berarti potensinya perempuan di Jawa Timur itu nggak main-main, nggak bisa dianggap remeh. Iya kan? Panas sekali bah kayak di Surabaya. Ya, yang pertama itu dari incumbent petahana ya, Kofifa Indar Parawansa beserta dengan Emil Dardak ya. Ini ku bilang pasangan yang 2 ini bisa dikatakan pasangan unik juga, karena jarang-jarang ada petahana mengusung wakilnya yang sama gitu ya. Dan ini bisa dikatakan berarti selama kepemimpinannya antara gubernur dan wakil gubernur ini ada sinergi yang bagus. Iya, kalau ku bilang ya seperti itu ya, karena biasanya di berbagai daerah ya ada banyak, bukan cuma banyak daerah itu di tengah jalan, di tengah jalan gubernur dan wakil gubernur pecah kongsi. Iya, kan biasa ada kayak gitu kan? Ya, ini ketukannya kuat, uangnya kurang, cocok jadi gubernur. Yang ini ketukannya kurang, uangnya banyak, cocok jadi wakil gubernur. Di tengah jalan bentrok. Tapi pasangan Kofifa Indar Parawansa dan juga Emil Dardak ini dia juga jempol ini ya, nggak ada pecah-pecah kongsi. Siapa yang mengusung? Otomatis ya sudah pasti ya, apalagi kalau bukan koalisi gemuk. Baru pasangan nomor 2, paslon nomor 2 itu adalah Tri Risma Harini ya, yang diusung oleh PDIP. Tri Risma Harini ya, itu pasangan nomor 2 ya. Wakilnya siapa? Tanyalah Ibu Mega ya. Enggak apa lagu. Serius, enggak apa lagu. Baru yang ketiga, paslon ketiga itu kalau tidak salah dari PKB ya. PKB namanya itu Mbak Lulu ya, namanya Mbak Lulu ya. Siapa wakilnya? Enggak tahu aku, yang penting laki-laki. Yang penting laki-laki. Yang mengusung siapa? PKB. Iya, ya. Jadi kalau di sana ya, kalau bisa dikatakan ya kemungkinan besar yang menang itu masih Kofifah lah. Masih. Kenapa? Karena ketokohannya yang kuat sebagai seorang pengurus di NU. Itu dia.
Kita jangan tertipu, walaupun Mbak Lulu dia itu orang PKB, ya, basis pemilih PKB itu kan kebanyakan NU, ya. Jadi bisa saja nanti dan biasanya ya orang NU itu bukan nurut kepada yang PKB, lebih nurut kepada yang NU-nya. Gitu dia. Ini menurutku terserah kalau penilaian kalian. Ya kan terbukti juga waktu pencapresan kemarin di Jawa Timur yang menang siapa di sana? Tetap Prabowo. Iya kan? Bukan Muhaimin Iskandar. Dari situ aja udah terbaca bahwasanya suara NU enggak semua PKB. Ya, udah otomatis dong kepentolannya. Gitu. Ya, Jawa Timur juga nggak bisa dikuasai Tri Risma ini. Walaupun PDIP kuat di sana, tapi tidak sekuat NU gitu loh. Ya, masanya itu sudah pastilah, masanya Bu Kofifa lah. sorry ya, ini berimbang ya, ini berimbang. Aku tidak apa namanya, tidak berusaha untuk netral, tapi nggak bisa. Tapi kalau untuk yang satu ini Jawa Timur, cemana mau dibilang ya kan, Kofifa, ya kan, nggak ada yang lain kan gitu. Setelah itu kita bergeser ke Jawa Barat. Ke Jawa Barat yang pertama sudah pasti Kang Deddy Mulyadi. Ya, Kang Deddy Mulyadi ya berpasangan dengan Erwan. Deddy Mulyadi itu nggak usah lagi diragukan lagi ketokohannya itu. Nggak usah diragukan lagi, pasti ya, asli orang Sunda. Jadi kalau bisa dibilang ya, ini karirnya di dunia politik ini moncer juga ya. 2 kali jadi bupati, sekali jadi anggota DPR RI ya. Ya mungkin dalam kehidupan politik ya, tapi memang juga rumah tangganya kurang bagus. Maksudnya dia ditinggalkan istri, tapi nggak masalah ya kan. Toh juga Bapak Prabowo sampai sekarang belum punya istri, tapi bisa kok jadi presiden. Ya, apalagi Kang Deddy Mulyadi ya, bisa dikatakan ya top lah Kang Deddy Mulyadi di sana ya. Siapa yang ngusung? Koalisi gemuk. Gitu dia ya. Dan juga ingat, untuk Jawa Barat caleg dengan pilihan suara, dengan perolehan suara terbanyak adalah Deddy Mulyadi. Itu dia. Ingat untuk pencalekan kemarin. Makanya aku bilang ini paling kuat ini. Calon pertama itu Deddy Mulyadi dan Erwan. Erwan itu adalah mantan bupati, kalau nggak salah mantan bupati mana itu ya, Subang atau Sumedang. Antara dua itulah kalau nggak salah ya. Baru paslon yang kedua itu adalah Ahmad Saiku beserta Ilham Habibie. Ahmad Saiku itu adalah presidennya PKS untuk sekarang ya. Ya memang Kim juga lah ya kan, sama-sama Kim lah ya kan, tapi plusnya kan begitu. Jadi Ahmad Saiku ini bisa dikatakan kuat dalam ketokohannya, apalagi di Jawa Barat, karena pernah waktu itu di Jawa Barat Ahmad Saiku itu berpasangan dengan Sudrajat. Sudrajat itu menjadi calon gubernur, dia menjadi cawagup ya. Waktu itu perolehan suaranya itu di atas Deddy Mizwar dan juga Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi bisa dikatakan ya masih menjanjikan ya, tapi tidak semenjanjikan Kang Deddy Mulyadi. Ya, Ahmad Saiku dengan Ilham Habibie. Ilham Habibie cemana mau dibilang ya, memang beliau itu anak dari B.J. Habibie, tapi ketokohannya di dalam politik itu ya dia baru belajar lah di Nasdem, jadi nggak terlalu familiar dengan dunia politik ya. Bisa dikatakan ya Jawa Barat pun juga ya yang dipandang paling Ahmad Saikunya, bukan sih siapa namanya itu, Ilham Habibinya kan begitu. Pintar jenius memang ya. Tapi kan itu aja nggak cukup. Setelah itu yang ketiga, paslon ketiga itu adalah Acep dan Gita. Acep ini adalah dia itu bisa dikatakan seorang tokoh PKB ya. Bisa dikatakan ya suaranya NU itu bakalan ke situ ya kan, tapi nggak tahu juga kayak kalau aku bilang ya, karena memang
Deddy Mulyadi juga itu pengurus dari NU. Nggak tahu masih atau mantan ya, tapi dia juga orang NU. Jadi orang NU itu bakalan terpecah lah ya. Tapi kalau untuk Acep dan kita ini agak unik ini. Karena apa? Karena calon wakilnya itu penyanyi dangdut. Jadi bisa dikatakan ya ini akan menjadi pemilihan yang riang gembira. Iya kan, nggak perlu lagi apa namanya, nggak perlu lagi nyewa penyanyi dangdut, udah ada, ya kan, nggak perlu nyawer juga. Masa calon nyawer, calon disawer kan gitu kan, itu dia, ya kan. Kalau dibilang nggak terlalu lah susah. Kalau bisa dibilang ya di bawah lah, di bawah rata-rata lah. Ini pengalamanku, ini penilaianku kan. Setelah itu ada yang namanya si JJ ya. Ada namanya JJ beserta dengan Ronald ya. Siapa yang mengusung? PDIP lah. Dan lucu nggak tahu kalian pendaftaran ke KPU dua-duanya nggak hadir. Nampak kali asal-asalan. Gimana mau dibilang Jawa Barat bukan kandang banteng itu? Itu penangkaran burung Garuda. Jawa Barat penangkaran burung Garuda, bos. Ya kan, itu dia ya. Jadi makanya mungkin PDIP juga mikir, udahlah, mana yang ada aja lah. Ketua DPD-nya kemarin Surono ya sempat mau mencalonkan Anies. Dia jadi wakil. Anies nggak jadi dengan alasan bahwa saya tidak ada aspirasi dari bawah. Dia bilang ada campur tangan dinasti, ada campur tangan istana. Mual balik. Entong here ya tuh. Aris ya teh sok ngawadul kumaha tuh jadi pimpinan sok ngawadul gitu atuh. Lain ya mah. Mual balik. Ya, itu dia. Jadi kalau bisa dikatakan JJ ini adalah mantan Bupati Pangandaran. Ronald adalah pelawak atau selebriti yang saat ini lagi turun daun. Lagi gak terlalu terkenal namanya. Gitu dia. Makanya mungkin dia mau coba-coba di partai politik kan begitu. Mana tahu. Kalau bicara mana tahu kan gak ada yang pasti. Iya kan? Nggak ada yang pasti dan sama-sama nggak pasti. Gitu dia ya. Itu kalau dibilang kecenderungan siapa ya orang berenyaho ya. Lamun orang Sunda sadayana nu aya di tanah Pasundan tong pohonya Kang Deddy Mulyadi nomor hiji. Mual nu lain atuh. Gas we tos Kang Deddy Mulyadi wae lah. Sudah pilihan paling tepat itu mah. KDM masuk kita ke daerah Banten. Kalau di Banten ini sudah pastilah ya, Airin itu mengantongi 70% elektabilitas. Lawannya memang Andra Soni dari Gerindra, tapi siapapun yang menang nanti di sana tetap sama-sama orang Kim. Mau menang si Andra Soni orang Kim, menang Airin juga orang Kim, ya kan? Jadi bisa dikatakan lah ya, kita akan melihat bagaimana pertarungan yang akan menggembirakan lagi itu ya. Jadi itulah gambaran dari peta perpolitikan menurut Opung Parbelak suka hati kalian. Kalau kalian menentukan pilihan kalian, itu hak kalian. Kalau yang sekarang ini yang bikin konten kan aku, jadi hakku dong. Oke, iya ya. Jadi gitu aja dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.